Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana suara Ibu? Apa sudah terdengar? Jelas, Terdengar sangat jelas, Bu. Jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Materi kita tentang sujud sahwi, jadi sebelum kita mempelajari pelajaran materi ini, agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, kita berdoa bersama. Okay? Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Monggo silakan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bu Fada cek daftar hadir dulu ya. Ananda Abdul Kirom hadir. Hadir, Bu, hadir. Ananda Abdul Rosi Budiman hadir. Bu. Oke, yang terakhir Ananda Usman hadir ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada kesepakatan kelas yang ingin Bu Fada sampaikan. Anak-anak memakai seragam yang rapi, terus menggunakan HP sesuai instruksi Bu Fada ya. Jadi nanti ketika pembelajaran Bu Fada bagi kelompok, nanti ada kalanya menggunakan HP untuk browsing materi. Terus yang ketiga, mendengarkan Bu Fada yang pasti agar kalian bisa memahami materi dengan baik. Terus yang keempat, nanti misalkan ada materi yang belum paham, kalian bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, seperti judulnya di awal, yaitu tentang sujud sahwi, ya. Anak-anak, apakah ada yang pernah mendengar kata sujud sahwi? Pernah, Bu. Oke. Saya belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Ya. Anak-anak, apakah ada yang pernah mungkin ketika sholat itu memikirkan sesuatu sehingga ragu-ragu atau lupa, oh ini kira-kira rokaat keberapa ya? Nah, betul. Adakah yang pernah mengalami situasi seperti itu? Setiap Sering. Sering, Bu. Ya. Saya sering, Bu. Itu kondisi ketika kita sholat, kadang ketika kita tidak khusyuk atau memikirkan sesuatu. Nah, itu di akhir ada yang harus kita lakukan ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini, tujuan pembelajaran dari materi sujud sahwi itu anak-anak mengerti tentang pengertian dan hukum sujud sahwi, terus sebab atau alasan kenapa seseorang itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi, dan yang ketiga memahami tata cara dan juga hikmah pelaksanaan dari sujud sahwi. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Fada bagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, ini membahas tentang pengertian dan hukum sujud sahwi. Kelompok kedua, membahas tentang sebab melaksanakan sujud sahwi. Dan yang ketiga, tata cara dan juga hikmah sujud sahwi. Untuk anggotanya
Kelompok 1 Ananda Furi, Ananda Kirom, dan Ananda Rozi. Kelompok 2 anggotanya Ananda Rosi, Ananda Muspiro, dan Ananda Usman. Kelompok 3 Ananda Devita, Ananda Ulum, dan Ananda Munir, dan Ananda Awang. Dari pembagian 3 kelompok ini, Bu Fada beri waktu untuk browsing materi. Nanti di akhir Bu Fada minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dari setiap subbab yang sudah Bu Fada bagi. Oke, bagaimana? Sudah Bu Fada beri waktu ya. Ananda Furi atau Ananda Kirom, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah enggak ada, Bu. Enak, bisa Alhamdulillah. dicari sudah. Untuk kelompok yang kedua, mungkin ada kendala dari Ananda Usman atau Ananda Muspiro. Sepertinya lancar ya. Oke, untuk yang kelompok ketiga, Ananda Devita, Ananda Ulum, bagaimana anggotanya? Oke. Bisa. Setelah mendiskusikan masing-masing materi, Bu Farda minta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan dari subbab yang sudah dibagi. Monggo, mau dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman dengarkannya. Ini saya membahas tentang pengertian dan hukum sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan saat sholat untuk menutupi kekurangan yang disebabkan lupa. Ini kekurangan rakaatnya ya, atau rukun-rukun sholat yang kurang, ini nanti bisa dilakukan sujud sahwi. Adapun hukumnya itu adalah sunnah. Tuh. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Itu pelaksanaannya ketika sholat di mana waktunya itu? Nah, biasanya kalau ketika sholat itu kan ada 2, dilaksanakan di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi biasanya dilakukan di akhir, mau sebelum salam. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Makasih, bagus Bu. sekali kelompok 1 pemaparannya. Untuk yang kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Silakan, Ananda Usman. Kita mengerjakan untuk teman-teman, ini kalau ada nanti mungkin sama mengalami dengan saya, karena saya juga kadang-kadang sering lupa rakaatnya, maka saya harus mengerjakan sujud sahwi kalau saya di akhir sholat, Bu, karena kelupaan, Bu. Oke, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 2. Untuk perwakilan dari kelompok 3, siapa yang akan mewakili? Jadi tata caranya ketika mau sujud sahwi itu sebelum salam sujud 2 kali, Bu. Setelah itu baru salam. Oke, bagus sekali ya dari pemaparan masing-masing kelompok. Dari masing-masing kelompok, Bu Farda rasa ada yang benar dan anak-anak sudah browsing materi dengan baik. Ini hanya Bu Farda memberi penguatan saja ya. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika meninggalkan sunnah atau kekurangan, kelebihan, atau ketika ragu-ragu melaksanakan sujud, melaksanakan sholat rakaatnya. Terus untuk hukum sujud sahwi, ini hukumnya sunnah dilaksanakan 2 kali sebelum salam. Terus sebabnya tadi sudah benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Lupa salah satu rukun atau ragu jumlah rakaat, terus lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa, terus lupa mengerjakan tasyahud awal, yang terakhir yaitu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat.
Oke, ini tata caranya tadi sudah bagus yang disampaikan oleh kelompok 3. Pelaksanaannya yaitu sebelum salam ya, sujudnya dilaksanakan 2 kali. Bacaannya subhanallah yanamu wala yashu. Untuk hikmah sujud sahwi ya, jadi kita sebagai manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Jadi ketika kita melaksanakan suatu aktivitas, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sujud sahwi ini, ketika kita kekurangan atau ada kelalaian dalam sholat, itu kita bisa menyempurnakan dengan sujud sahwi tersebut. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya untuk materi kegiatan hari ini? Siap, Bu Guru. Ya, oke. Bu Fada harap materi ini tidak hanya hari ini saja, tapi juga dipahami dengan baik karena ilmu ini digunakan selamanya kita selama sholat, entah itu ketika kita sedang ragu-ragu atau mungkin lupa bilangan rakaat kita. Dipersiapkan untuk minggu depan dipelajari tentang sujud syukur dan sujud tilawah dipelajari di rumah ya. Jadi ketika pembelajaran anak-anak sudah setidaknya tahu ya, sudah pernah membacanya. Untuk doa penutup ada yang mau memimpin untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Kita baca bareng-bareng saja, Bu, ya. Oke, Biar ya, enak, biar kompak, ya. sama ya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti untuk lembar refleksi dan juga LKPD Bu Fada kirimkan secara online. Mohon dikerjakan. Nanti ketika ada kesulitan bisa jadi Bu Fada. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.